الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua taufik untuk beribadah di dalamnya dan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah, terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubashiru ashabah, di mana beliau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum syahrul Ramadan, kata Rasulullah, telah datang di hadapan kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, itulah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, di bulan ini Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan ini setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan di bulan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim, maka siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan ini, sungguh dia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wassalam berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Padahal beliau adalah sosok yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Tetapi kebahagiaan yang beliau tunjukkan kepada kita begitu luar biasa. Tentunya kita sebagai umatnya harus lebih berbahagia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang-orang yang sering lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pembahasan kita di malam yang berbahagia ini adalah keringanan-keringanan di dalam ibadah puasa. Jadi di dalam ibadah puasa ini mengandung banyak sekali keringanan. Bisa kita lihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah syariat diperintahkannya puasa. Sisi yang kedua adalah keringanan-keringanan di dalam ayat-ayat puasa. Dan yang ketiga adalah keringanan-keringanan di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang puasa. Keringanan yang pertama dari sisi sejarah, tarikh at-tashri', sejarah bagaimana Allah mewajibkan puasa kepada kaum muslimin. Tentunya kita tahu bahwa ayat yang memerintahkan puasa ada di dalam surat apa? Al-Baqarah 183. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Al-Baqarah adalah ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah, turunlah ayat Al-Baqarah 183. Tentunya muncul pertanyaan, sebelum turunnya ayat ini, apakah sudah ada perintah berpuasa? Kalau kita baca dalam penjelasan para ulama, ada. Puasa apa itu? Sebelum ada puasa Ramadan, puasa apa namanya? Puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi sebelum Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau ayat-ayat siyam, beliau senantiasa berpuasa dengan para sahabatnya, yaitu setiap tanggal berapa? 10 Muharram, alias kita biasa sebut dengan istilah apa? Puasa Asyura, ya. Lalu syariat ini digantikan atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah lain disebut apa? Dimansukh. Ya, dimansukh. Walaupun nanti mansukh itu banyak jenisnya. Ada mansukh sebagian hukum, ada mansukh keseluruhan hukum. Contohnya misalnya salat menghadap Al-Aqsa, itu sudah dimansukh dengan turunnya firman Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, hingga tidak ada lagi tersisa syariat terkait dengan salat menghadap Al-Aqsa. Tetapi terkadang nasikh dan mansukh ini tidak menghapuskan seluruh hukum, tetapi menghapuskan sebagian hukum. Artinya puasa Asyura ini masih ada, hanya saja statusnya yang berubah. Yang tadinya wajib menjadi sunnah dengan turunnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga ayat 184. Maka semenjak turunnya Al-Baqarah 183 dan 184, puasa menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwasanya awalnya kewajiban puasa itu adalah pilihan. Kewajiban puasa apa? Pilihan. Siapa yang bisa menjelaskan apa artinya kewajiban puasa itu pilihan? Ada yang tahu? Jadi ternyata puasa itu awalnya diwajibkan dengan pilihan. Maksudnya dengan pilihan apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikumusiyam, atas kalian berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu apa ayat 184? Ayyamam ma'dudat, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka gantilah di hari yang lain. Ayat yang menunjukkan awalnya puasa itu adalah pilihan, firman Allah di Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa itu artinya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi kalian yang merasa berat melaksanakan ibadah puasa tersebut, tidak masalah kalian berbuka, tapi dengan syarat apa? Fidyatun ta'amu miskin, yaitu kalian wajib membayar fidyah. Artinya ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah berikan kita keringanan. Ya, siapa yang merasa berat alias tidak sanggup, boleh dia berbuka. Oleh karenanya di ujungnya apa kata Allah? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan atas dasar kerelaan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian memilih puasa dibandingkan fidyah, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya jelas ya. Jadi puasa awalnya apa? Puasa Asyura. Tahapan yang kedua, wajib puasa Ramadan, tapi boleh memilih antara puasa atau apa? Membayar fidyah. Tahapan yang ketiga,
Apa tahapan yang ketiga? Kapan tahapan yang ketiga dimulai sampai sekarang? Dengan turunnya firman Allah, Al-Baqarah 185. Apa kata Allah di 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan Allah menurunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan antara yang hak dengan yang batil. Mana ayat yang menghapus ayat 184? Yang menghapus ayat 184 adalah di pertengahan ayat saat Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan siapa di antara kalian yang hadir, artinya mukim, berada di negerinya saat hilal itu terlihat, falyasum, maka wajib baginya apa? Berpuasa. Jadi puasa ada berapa tahapan? 3. Tahapan yang pertama, puasa Asyura. Tahapan yang kedua, puasa Ramadan tapi boleh memilih. Artinya boleh memilih, yang mau mengganti puasa dengan fidyah boleh. Dan tahapan yang terakhir apa? Kewajiban berpuasa kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur. Jelas ya? Dan ini mirip dengan syariat apa, Pak? Mirip dengan bagaimana Allah mengharamkan khamr, iya kan? Khamr awalnya apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Terus wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamr, katakanlah di dalamnya ada dosa tetapi ada kebaikan dan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Lalu turun lagi ayat. Apa turun ayat? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Datang larangan yang lebih tegas, tapi belum setegas nanti larangan yang terakhir. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian sedang maka para sahabat mabuknya kapan? Ba'dal isya. Karena kan dari isya ke subuh jauh, maka mereka mabuk ba'dal isya atau mabuk ba'da subuh, karena dari subuh ke zuhur panjang. Artinya belum datang larangan yang tegas. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib, menyembelih di hadapan berhala, itu semua adalah kotor, itu semua adalah najis, fajtanibuh, maka jauhilah. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa bitadarruj, dengan apa namanya? Bertahap. Ya, kenapa ada bertahap? Takhfifan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk keringanan yang Allah berikan untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak, Pak? Jadi puasa awalnya puasa apa? Asyura. Semenjak tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum peristiwa perang Badar, turunlah Al-Baqarah 183. Apakah otomatis wajib dan tidak ada pilihan? Masih ada pilihan. Apa pilihannya? Baca surat Al-Baqarah 184. Bunyinya bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak sanggup mengerjakannya, boleh membayar fidyah. Tetapi 184 dibatalkan sebagian hukumnya setelah turunnya Al-Baqarah 185. Bunyinya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan atau mukim, kita lagi mukim kan, ada di tempat kita ini, saat hilal terlihat, falyasum, maka wajib baginya berpuasa. Masya Allah ya, ini baru sisi yang pertama. Kita masih punya 2 sisi lagi. Ini dari sisi sejarah syariatnya. Kalau kita lihat dari sisi yang kedua, keringanan yang Allah berikan di dalam puasa, itu dari sisi ayat-ayat puasa. Ayat puasa banyak keringanan, Pak.
Coba saya minta dibantu sebutkan oleh Bapak keringanan di ayat yang saya sampaikan. Allah berfirman di Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di situ ada keringanan tidak? Ada keringanan atau tidak? Al-Baqarah 183 mengandung keringanan atau tidak? Kalau ada, yang sebelah mana keringanannya? Tidak ada yang menemukan keringanan di situ. Ada keringanan. Keringanannya muncul di firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Kalau seandainya Allah berfirman seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, jelas enggak perintahnya? Jelas ya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian jelas tidak ada kesamaran sama sekali. Lalu kenapa muncul di pertengahan antara perintah dan hikmat muncul satu kalimat yang berbunyi kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kalau Bapak baca dalam penjelasan para ulama, di dalam kama kutiba alal ladzina min qablikum terdapat keringanan dari Allah. Kayak Bapak bilang ke anak Bapak seperti ini, Fulan Ahmad, nanti bulan depan disunat ya. Bulan depan diapain? Bapak kok saya disunat? Jangan takut. Itu tetangga kita aja si Ibrahim apa? Berani. Kalau dia saja berani disunat, kenapa kamu nggak berani Ada nggak keringanan? Ada keringanan. Dan ini uslub atau metode yang banyak kita pakai di dalam keseharian kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana wajib atas umat sebelum kalian. Maka muncullah rasa apa, Pak? Rasa ringan. Oh iya ya, kalau mereka bisa, kenapa kami nggak bisa? Bukankah kami ini sebaik-baik umat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau mereka bisa, kenapa kami tidak? Jelas ya. Ini keringanan yang pertama. Masih ada nggak keringanan yang lain di 183? Tidak ada ya. Yang ada keringanan cuma di kalimat itu. Sekarang berpindah ke ayat 184. Ada nggak keringanan? Banyak. Keringanan yang pertama apa? Nah, sebelum sakit, jangan langsung ke sakit. Keringanan yang pertama, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu ya. Enggak lama, dari 12 bulan cuma diminta 1 bulan. Ayyaman ma'dudat, ringan tidak? Ringan. Ketika kita mendengar kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya berarti kita enggak boleh makan, enggak boleh minum. Allah berikan keringanan lagi, ayyamam ma'dudat. Ayyam jamak daripada yaum. Ayyam hari-hari, ma'dudat yang tertentu, enggak banyak. Antara 29 maksimal berapa? 30. Ini keringanan bukan? Keringanan. Ini keringanan yang keberapa ini? Kedua. Sekarang keringanan yang ketiga. Tadi disampaikan apa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit dan sedang melakukan perjalanan jauh, maka boleh baginya berbuka, tapi dengan syarat fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Sakit ada berapa jenis, Pak? Ada 2 kata para ulama secara umum. Ada sakit yang wajib qadha, ada sakit yang wajib fidyah. Betul? Kalau sakit yang wajib qadha apa? Sakit yang ada harapan kesembuhan. Kalau sakit yang wajib fidyah apa? Sakit yang menurut ilmu manusia tidak ada harapan sembuh. Nanti sakit yang qadha itu terbagi lagi menjadi 3. Ada sakit yang tidak boleh berbuka, ada sakit yang boleh berbuka, dan ada sakit yang wajib berbuka. Masya Allah. Ada berapa? 3. Ada sakit yang nggak boleh buka, ada sakit yang boleh berbuka, dan ada sakit yang wajib berbuka. Apa sakit yang nggak boleh berbuka? Sakit panu, apalagi cantengan, bisul. Kenapa berbuka puasa?
bisulan katanya. Ini nggak boleh berbuka. Itu nggak diizinkan karena nggak ada kaitannya bisul dengan apa? Dengan puasa, jelas Pak ya. Yang kedua kata para ulama adalah sakit yang seandainya dia berpuasa menjadikan sakitnya berat. Contohnya apa? Dikatakan apa? Ada orang yang diuji dengan penyakit buang-buang air, diare kan? Itu kan menjadikan badan apa lemas. Masih bisa saja sampai maghrib, tapi kondisinya sangat, atau muntah-muntah kan? Muntah kan ada dua ya. Ya, Rasulullah berkata, "Man dzara'ahul qai'u fala qada'a 'alaih." Siapa yang muntah tanpa disengaja tidak wajib qada. Wa man istaqa fa 'alaihil qada. Tetapi siapa yang dengan sengaja muntah maka atasnya qada. Jelas ya? Itu rincian hukumnya begitu. Nah, sakit yang kedua adalah sakit yang berat, yang kalau dia tetap berpuasa badannya menjadi lemah dan dia berat melaksanakannya. Ini boleh apa? Berbuka. Dan jenis yang ketiga adalah apa itu? Sakit yang kalau dia tetap berpuasa dia akan binasa, akan terjadi sesuatu yang bahaya. Dalam kondisi ini maka dia wajib berbuka berdasarkan firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian biarkan diri kalian jatuh ke dalam kebinasaan. Ini keringanan yang keberapa? Satu, kama kutiba alal ladina. Satu dari sisi sejarah. Dua dari sisi kama kutiba alal ladina min qablikum. Tiga, ayyamam ma'dudat. Empat, faman kana minkum maridon. Yang kelima, au ala safarin. Atau kalian sedang apa itu safar? Dari Bintaro ke Tanah Abang safar atau bukan? Kita ayo kita safar kemana? Ke Tanah Abang, nyari baju lebaran. Udah pernah Bapak bulan puasa ke Tanah Abang? La haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa, kayaknya harus dibuat perda itu. Luar biasa di Tanah Abang kalau bulan Ramadan itu ya. Apalagi di lantai berapa itu yang ada kuliner itu. Kayak hilang suasana Ramadannya. Nah, ini salah paham. Dari Bintaro ke Tanah Abang tidak dikatakan safar. Walaupun para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan tahdidu masafati as-safar. Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan jarak safar ya. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan safar itu ditentukan dengan kilometer ya. Itu pendapatnya jumhur. Adapun pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain sebagainya, mereka katakan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bilangan kilometer, tetapi dikembalikan kepada urf. Apa itu urf? Kebiasaan. Maksudnya apa? Dikembalikan kebiasaan satu negeri. Kalau mereka melakukan perjalanan ke satu tempat, butuh persiapan enggak? Butuh perbekalan enggak? Mereka anggap safar enggak? Kalau dianggap safar ya berarti itu safar. Ya. Apa bedanya? Misalnya siapa yang pernah belajar ilmu bahasa Arab? Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat saya? Saya pergi ke Ciledug. Bahasa Arabnya apa? Ana, atau nggak usah pakai ana, adhabu ila Ciledug. Adhabu ila Ciledug. Tapi kalau bahasa Arabnya saya pergi ke Bandung apa? Usafiru ila Bandung. Kenapa ketika ke Ciledug azhabu, tapi kalau ke Bandung usafiru? Ya, menentukan ini perjalanan dan ini safar itu dikembalikan kepada apa? Urf, kebiasaan. Ya, karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasul berkata kurang dari 70 maka itu bukan safar. Lebih dari 70 itu adalah safar. Adapun jumhur kenapa menentukannya dengan kilometer, melihat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi, dan kebiasaan tidak harus bermakna batasan kan? Rasul biasa salat tarawih berapa rakaat? 11. Ya, sama witir 11. Tetapi apakah para sahabat memahami itu sebagai batasan? Tidak. Buktinya riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya tidak sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya kebiasaan beda dengan pembatasan. Betul, Rasul kebiasaannya kata Aisyah apa? Di Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari
Begitu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi para sahabat tidak memahami itu sebagai batasan, tetapi itu adalah apa? Kebiasaan. Itu keringanan yang keberapa, Pak? Keempat ya. Masih banyak keringanannya Bapak-bapak sekalian. Ini biasanya kita sampai jam berapa? Hah? Jam 9 pas ya? Iya, jam 9 pas. Karena saya sudah lihat tinggal 1 menit lagi jam 9 pas. Ya, tapi saya persingkat. Keringanan yang selanjutnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu kata Ibnu Abbas, kakek-kakek dan nenek-nenek boleh enggak puasa, tapi dengan syarat apa? Harus bayar fidyah. Fidyah, para ulama kontemporer berkata ada dua. Ada fidyah dalam bentuk makanan pokok beras, yaitu setengah sok. Apa? Setengah sok. 1 sok 3 kilo berarti setengah sok. Ada sok, ada mud. Ada sok, ada mud. 1 sok 3 kilo. Setengah sok berarti 1,5 kilo. Jadi kalau Bapak ingin bayar fidyah, menurut ulama-ulama kontemporer 1,5 sok atau senilai dengan 1,5 kilo. Atau boleh juga mengamalkan apa yang dilakukan Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya beliau usianya termasuk yang panjang, Anas bin Malik ya. Dan ketika beliau tidak puasa 30 hari, maka beliau mengundang 30 fakir miskin untuk makan di rumahnya. Jadi boleh dengan beras. Cuman kan apalagi kita di Indonesia nggak enak ya. Kalau cuma ngasih apa? 1,5 kilo ya sudah. Kalau Bapak merasa tidak enak, buat saja makanan atau pesan makan nasi kotak, bagikan kepada fakir. Dan nggak boleh diganti dengan uang. Nggak boleh diganti dengan, karena Allah berfirman apa? Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan orang miskin. Dan keringanan yang terakhir ada di ayat 18 berapa itu? 7. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam hari bulan Ramadan mencampuri istri kalian. Kalian pakaian untuk mereka, mereka pakaian untuk kalian. Itu adalah keringanan, karena sebelumnya nggak boleh. Karena sebelumnya nggak boleh, tapi karena banyak sahabat yang gagal, ya, mereka malah jatuh ke dalam yang dilarang, maka Allah ringankan dengan turunnya Al-Baqarah 187. Adapun keringanan dalam hadis banyak. Salah satunya apa? Kalau puasa zaman dulu nggak pakai sahur, tapi kalau puasa kita pakai sahur. Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka adalah apa? Makan. Begitupun dalam hadis kita diperintahkan ta'jilul fitr. Dan dalam riwayat Rasulullah menyebutkan, segerakanlah oleh kalian berbuka, jangan seperti ahli kitab yang mereka berbuka ketika bintang sudah terlihat. Artinya kita diberikan apa? Keringanan. Jelas ya. Ini beberapa contoh keringanan dan masih banyak yang lainnya. Tetapi waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.